Woi stop kamu kan, ya mau ngapain kamu di sini? Dipukuli lah saya, diteriaki maling. Yang jelas karena cuaca itu kan gelap, itu shotgun atau buah pistol. Pertama kali saya kena di sini, kedua kena di sini. Inilah dijahit. Dia tak hari yang bawa senjata itu. Dia maju ke depan, saya aku maju, itulah aku tembak. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tak semuanya mulus. Terkadang tugas wartawan penuh resiko dan tantangan, dan tak jarang wartawan juga kerap menjadi korban penculikan dan kekerasan. Seperti yang terjadi di akhir bulan November 2015, 3 wartawan media online Medan menjadi korban penembakan di Kampung Kubur, Medan, Sumatera Utara. Ketiga wartawan tersebut Nicholas Saragih, wartawan liputan Medan.com, Arifin Tanjung, wartawan opini media.com, dan Fahrizal Abdillah, wartawan medanberita.com. Bermula Minggu dini hari, sejumlah wartawan mendapatkan informasi ada kasus begal di dekat Kampung Keling atau Kampung Kubur, Jalan Zainul Arifin, Kota Medan, Sumatera Utara. Wartawan ini akan meliput kasus begal, di mana ada korban melapor ke Polsek dan diterima oleh sentra pelayanan kepolisian kita di Polsek. Kemudian pada saat anggota akan menuju TKP untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut, tiba-tiba wartawan ini mungkin menyimpang daripada arah pengejaran daripada kepolisian, aparat kepolisian pada saat itu. Tiba-tiba dia dihadang oleh beberapa masyarakat, diteriaki maling. Ketiga wartawan terpisah dari rombongan polisi dan mencurigai seseorang yang tengah menuntun motor. Kami memutari ke Kampung Kubur ini, Kampung Keling ini, melihat ada seorang pria sedang menyorong sepeda motornya ke dalam, ya kan? Diteriaki kawan-kawan lah kalau itu pelakunya. Rupanya begitu diteriaki pelaku, seorang pria ini langsung membuang kereta ini dan lari memasuki ke Kampung Kubur itu. Setinggi 170. Orangnya cepat-cepat, yaitu pas jatuh tersungkur merasa yakin kami kejar lagi. Sebelumnya mau saya tabrak dia, tapi dia sempat ngelak. Di situ dia jatuh tersungkur. Disitulah dia masuk ke gang. Dan masih menurut pengakuan ketiganya, Nicholas 24 tahun, Arif 34 tahun, dan Fahrizal 25 tahun di kawasan Zainul Arifin, mereka mencurigai dan mengejar seseorang yang diduga sebagai pelaku lari ke Kampung Kubur. Namun di lokasi tersebut mereka malah diteriaki maling oleh masyarakat Kampung Kubur. Woi stop kamu, kami bilang lah kan gitu. Rupanya begitu pas kami di dalam Kampung Kubur itu, rupanya saya langsung di stop oleh salah satu anak kecil. Dibilangnya mau ngapain kamu di sini? Nggak mau, kemudian dipukuli lah saya sambil diteriaki maling, ya kan? Begitu dipukuli 10 orang ada itu, ramai kali. Pasca dikeroyok massa, ketiga wartawan ditembak dengan airsoft gun. Nicholas selain mengalami luka lebam akibat diamuk massa, juga terkena luka tembakan di bagian kening. Arifin Tanjung mengalami luka tembakan di dagu dan harus menjalani operasi ringan karena peluru bersarang di dagunya. Sementara Fahrizal terkena tembakan airsoft gun di leher kirinya. Yang jelas karena cuaca itu kan gelap, kita nggak tahu itu shotgun atau buah pistol. Yang jelas itu pistol, tapi nggak tahu jenisnya apa gitu. Disitulah kena. Pertama kali saya kena di sini, kedua kena di sini, 3
Baru keempat di sini, iya. Inilah dijahit. Shotgun, sana saya lihat jelas senjata itu. Kan gitu. Begitu dia mau nembak, langsung saya mengelak. Makanya melesetlah kena pelipis mata saya ini kan. Baik Nicholas, Arifin dan Fahrizal pun merasa bingung dan tidak percaya. Karena keberadaan mereka sebagai wartawan yang kerap meliput di kawasan Kampung Kubur bisa menjadi korban pengeroyokan dan juga penembakan. Pemukulan dan penembakan ketiga wartawan menurut kepolisian terjadi karena kesalahpahaman saja. Sebenarnya yang terjadi hanya kesalahpahaman antara kelompok dan antar kelompok. Jadi mungkin kesalahpahaman, cekcok, ribut di situ. Peristiwa pencurian sendiri memang tidak ada, hanya cekcok mulut, mungkin berantem di situ sehingga yang korban yang pertama mengaku dirampok ini ketakutan, dia meninggalkan sepeda motornya. Dia meninggalkan sepeda motor, lari menuju ke Polsek Medan Baru. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Medan, ketiga wartawan ini pun mengadukan nasib mereka ke Polsek Medan Baru untuk dapat ditindaklanjuti. Wartawan. Aku tembak arah ke atas sekali, arah ke depan 2 kali. Pas lihat mereka jatuh ada dipukuli dulu. Baru selesai itu tembak, orang itu lari. Pasca kejadian, aparat kepolisian pun menggelar sweeping di Kampung Keling atau Kampung Kubur Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya melakukan sweeping, aparat kepolisian Polsek Medan Baru juga mencari pelaku penembakan dan provokator pemukulan ketiga wartawan. Ini ada kasus penembakan wartawan yang terjadi pada hari Minggu dini hari. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan keterangan di TKP, kita sudah mengidentifikasi. Ada beberapa nama yang kita curigai sebagai pelaku, diantaranya Karen dan Ramba. Karen ini tersangka yang melakukan penembakan, ya, dia yang memegang senjata. Jadi kita lakukan lidik dan kita sudah menemukan tempat rumahnya, ya. Untuk tim 1, ya, tim Pak Suranta nanti dari arah Jalan Zainul Arifin, ya. Nanti tim 2 dari Pak Yani dari arah belakang, ya. Nanti kita di sini maju langsung penyergapan secara bareng. Jadi tidak ada jalan untuk akses keluarnya dia. Awas padai karena kemungkinan yang melakukan penembakan ini disertakan dengan senjata. Ya, kita belum tahu senjata apa yang dia gunakan, tapi tetap waspada. Ya, nanti kita akan melakukan penggeledahan sekitar pukul 4.30 dini hari, ya. 3 hari berselang, aparat kepolisian Polsek Medan Baru pun berhasil menangkap 2 dari 5 tersangka penembakan terhadap 3 wartawan. Mereka adalah Karen Dewa 18 tahun dan Ardian Saputra Sibarani alias Ramba 37 tahun. Keduanya ditangkap di kawasan Kampung Kubur, Jalan Zainul Arifin, Kota Medan. Sudah 5 orang saksi beserta saksi korban. Di situ korban mengenali wajah dan ciri-ciri pelaku sehingga teridentifikasi nama yang kita curigai sebagai tersangka. Dari pemeriksaan 5 orang ini kita mendapatkan 2 orang yang teridentifikasi namanya. Jadi setelah ini kita amankan 2 tersangka atas nama Karen dan Ramba. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Karen menjadi tersangka pelaku penembakan dengan menggunakan airsoft gun. Kamu datang udah bawa apa ke situ? Bawa senjata airsoft gun. Ya. Terus kamu datang apa yang kamu perbuat di situ? Kira betul, tembak lah rupanya. Satu hari dengar kabar wartawan. Sementara tersangka Ramba diduga sebagai provokator dan melakukan pemukulan terhadap wartawan.
Kalau perannya Ramba apa di situ? Memukuli lah Pak. Pukuli. Memukuli, teriak maling. Dia yang teriak. Teriaknya seperti apa? Maling, maling. Terus? Udah itu. Ardiansa Putra Sibarani alias Ramba ditangkap aparat kepolisian di warung minum miliknya di Kampung Kubur. Nggak tahu, saya tiba-tiba lagi tidur, saya dibanguni sama petugas. Ya saya bertanya, ada apa nih Pak? Nggak ada, kau ikut terlibat kasus penembakan, katanya. Penembakan apa? Orang saya nggak punya senjata, siapa pula yang saya tembak gitu. Udah nanti kamu ngomongnya di kantor, ya kalau kenapa kamu sebagai saksi aja, katanya gitu. Dari pengakuan tersangka Karen dan Ramba, dirinya berada di lokasi karena mendengar orang berteriak maling dan mengira ketiga wartawan tersebut maling. Ada yang menjerit-menjerit barulah gue ke lokasi itu. Situlah ke lokasi kejadian. Kira betul rame-rame udah dipukuli. Waktu saya di warung, saya dengar ada teriakan maling dan teriakan begal. Terus saya ke situ, mereka udah pada rame gitu. Dan tujuan saya pun datang ke situ memang mau melerai mereka. Pada saat itu saya melerai mereka dan menarik salah satu si korban supaya selamat dari pukulan massa gitulah. Dan yang jelas saya perhatikan terakhir kali senjata itu ada di tangan Karen gitu. Tersangka Karen Dewa juga mengakui kalau dirinya lah yang menembak ketiga wartawan dengan senjata airsoft gun. Senjata kawan aku itu. Dia tiap hari memang bawa senjata itu. Pas itu kan dipanggil aku. Senjata itu di meja. Pegang turun nanti aku ambil, pegang. Dia maju ke depan, saya aku maju itu lah aku tembak. Aku kira maling, wartawan. Aku tembak arah ke atas sekali. Arah ke depan 2 kali. Pas lihat mereka jatuh ada dipukuli. Dipukuli dulu. Baru selesai itu tembak, orang itu lari. Walaupun polisi telah menangkap dan memproses kedua tersangka, namun sampai saat ini aparat kepolisian masih mencari barang bukti airsoft gun yang digunakan untuk menembak ketiga wartawan. Senjata mungkin hanya satu, karena yang dari pengakuan tersangka ini dia menembakkan ke wartawan ini memang kena ketiga-tiga orangnya. Senjata airsoft gun saat ini masih DPB, masih kita lakukan pencarian karena tersangka melakukan penembakan ini dia menyebutkan dia mendapatkan senjata ini dari orang lain inisial R. Nah, orang inisial R ini masih kita lakukan pengejaran. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Bukti yang kita punya keterangan saksi dan visum, serta barang bukti berupa butiran peluru mimis yang telah ditembakkan tersebut, dan semuanya itu diakui oleh tersangka. Mereka dituntut dengan pasal 170 ayat 2 secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap orang maupun barang yang mengakibatkan luka berat sehingga diancam hukuman di atas 9 tahun. Upaya pencarian pelaku pengeroyokan dan penembakan wartawan masih terus dilakukan hingga saat ini. Polisi masih mencari keberadaan 3 DPO yang melakukan pengeroyokan dan pemilik airsoft gun. Sementara berkas kedua tersangka Karen dan Ramba telah dilimpahkan ke pengadilan. Kerja ada pas-pasan turun sana, termasuk aparat ada, coklat ada, hijau ada, kalau barang pasti dari luar. Kadang tergantung, kadang nanti ada yang baju-baju hijau, baju-baju apa coklat dengan cara dan nanti itulah alasan katanya murah dia nggak tahu. Inilah suasana di Kampung Kubur atau Kampung Keling yang menjadi lokasi penembakan. Di lokasi ini juga menjadi pusat transaksi dan penggunaan narkotika dan lokasi judi dingdong.
Kampung Kubur adalah perkampungan lama di kawasan Zainul Arifin, Kelurahan Madras, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti halnya kawasan Kampung Ambon, Jakarta, Kampung Kubur juga menjadi perhatian aparat keamanan karena maraknya transaksi narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Lokasi ini kerap dirazia aparat, tetapi setelah dirazia, perlahan mereka aktif kembali. Di Kampung Kubur ini, jual beli narkoba jenis sabu, ganja, serta ekstasi dilakukan secara terang-terangan di depan rumah warga atau di gang kampung. Tak hanya itu, di Kampung Kubur ini para pembeli narkoba juga bisa menggunakan narkoba di rumah yang telah disediakan, lengkap dengan penyewaan bong untuk menyabu. Ya, sejenis semua narkoba, sabu-sabu, ganja. Nah, itu aja yang kalau selebihnya nggak ada. Dia nggak di dalam rumah, dia di setiap ada tempat khusus gitu kan, ada gang kecil, ada gang apa, nanti depan rumah. Paling kita aja kalau dalam rumah jarang, nggak pernah ada. Ya kelebihannya itulah, ada tempat pakai disediain semua, dengan satu orang bayarnya kadang 10.000, ada yang 5.000, tergantung. Dan itu ada tempat lagi untuk istilahnya untuk siap biusnya itu ada tempat pakai, tempat jackpot apa, makanya disitulah kelebihannya abang Kampung Kubur itu. Ya, situ lah beli situ, hukumnya udah nggak bawa keluar mati. Kalau beli situ pakai ke situ ya berarti dia masih sayang sama Tuhan gitu, sama diri sendiri. Ya udah gitu lah dia. Beli situ ya pakai situ, bawa keluar ya tangkap lah pasti. Polisi banyak depan-depan itu boleh di tiket. Di Kampung Kubur, narkoba jenis sabu dan ganja dijual bervariasi dari paket murah hingga per G. Para pembeli bisa membeli eceran dan menyewa alat hisap atau bong serta menggunakan sabu di lokasi tersebut. Sabu paling mahal 900 satu biji. Tergantung orang lah kak situ. Ada yang ketok tengik dia, aku mau jual mau 1 juta. Ya ecerannya paket-paket itu. Ya paket yang kecil 70.000. Iya kan ada timbangannya. Kan semua yang jual situ udah tahu takaran. Nggak pernah meleset. Aparat kepolisian dan BNN serta TNI tak tinggal diam. Mereka mentargetkan kawasan Kampung Kubur untuk bisa menjadi daerah bebas narkoba dengan berulang kali menggelar operasi dan sweeping di kawasan padat tersebut. Kita sudah beberapa kali melakukan razia di Kampung Kubur ini, baik dari kepolisian, kita juga minta bantu dari TNI. Ini melakukan beberapa kali penggerbekan terhadap Kampung Kubur ini, di mana di sana kita sering jumpai alat mesin judi jackpot, kemudian juga beberapa jenis narkoba, baik sabu-sabu, ganja, ekstasi. Ini sudah berulang kali. Upaya untuk memberantas narkoba di Kampung Kubur juga telah dilakukan sejak dari kepala lingkungan atau setingkat RT hingga keluarga. Tetapi kelihatannya sindikat transaksi narkoba telah mengakar. Ya, penggerebekan tahulah di sini, jackpot, narkobanya pun juga. Ya, saya itu kampung gini bersih, aman. Walaupun demikian, menurut para bandar dan penjual narkoba eceran di Kampung Kubur, para pembeli narkoba di Kampung Kubur tidak hanya warga biasa, tetapi juga ada oknum aparat yang datang membeli dan memakai narkoba di tempat tersebut. Masuk aparat ada coklat, ada hijau, ada. Kalau barang pasti dari luar. Kadang tergantung, kadang nanti ada yang baju-baju hijau, baju-baju apa coklat dengan kadang nanti itulah alasan katanya murah aja nggak tahu. Beberapa kali operasi dan sweeping gagal memberantas narkoba. Aparat kepolisian pun mengevaluasi dan terus mencari cara untuk memberantas narkoba di Kampung Kubur. Kalau kita melihat dari evaluasi yang selama ini kita amati di kampung itu, ini semuanya ada
simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi yang penjual narkoba juga untung dengan peredarannya, kemudian juga yang punya rumah juga mungkin untung karena tempatnya disewa, kemudian juga mungkin yang katakanlah yang jualan ini juga untung karena banyaknya masyarakat yang katakanlah 24 jam di sana, sampai malam pun ada, pagi pun ada yang membutuhkan jajanan mereka, sampai tukang ojek juga diuntungkan dengan mengantar si para penyalahguna ini, sehingga ini yang harus kita putus mata rantainya. Kasus penembakan ketiga wartawan memang telah dapat ditangani. Para tersangka diproses di pengadilan, sementara keberadaan Kampung Kubur, Kampung Ambonia Medan masih menjadi target operasi aparat keamanan. Memberantas transaksi narkoba dan perjudian di kawasan padat penduduk Kampung Kubur, Medan, Sumatera Utara.